Saat ini kan program pertanian kan sudah mulai terus ada peningkatan. Nah, untuk sasaran kegiatan kan sudah terus berjalan walaupun belum ada program yang baru, tapi terdahulu sudah punya kegiatan gitu. Nah, untuk saat ini sampai sejauh mana Bu untuk Dinas Pertanian Kota Waringin Barat? Iya, makasih Pak Taufik untuk kegiatan terkait dengan Dinas Pertanian yang mana ini adalah merupakan perwujudan untuk swasembada pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Astacita yang kedua, yaitu perwujudan kemandirian swasembada pangan daerah untuk Kota Waringin Barat. Program tahun 2025 itu adanya cetak sawah. Cetak sawah ini untuk survei, investigasi, dan desainnya itu dilaksanakan oleh Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Survei identifikasi sudah dilaksanakan, desainnya ini yang sedang disusun oleh Untirta tersebut. Kemudian targetnya itu di bulan Januari ini kontrak. Iya, jadi desain selesai kemudian dikontrakkan dengan pihak kedua, yang mana kontrak ini dilaksanakan oleh dinas provinsi. Untuk infrastrukturnya itu rencananya adalah di Februari pekerjaan cetak sawah selama 2-3 bulan. Itu kemudian di bulan Juni diharapkan sudah tanam. Untuk Kota Waringin Barat, target yang kami usulkan itu ada 522 hektar. 200 hektarnya adalah lahan pinjam pakai milik TNI AU. Ini untuk proses pinjam pakainya sudah terverifikasi, sudah disetujui, tinggal proses pelaksanaannya saja. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari beberapa titik di samping untuk lahannya TNI AU, mungkin ada juga lahan-lahan yang lain Bu yang sudah Iya. Jadi untuk lahan selain AU tadi saya sampaikan seluas 522. Jadi yang 322 adalah lahannya masyarakat. Ini menyebar ada di 5 kecamatan selain Aruta, karena Aruta kemarin juga sudah diusulkan. Ternyata yang diusulkan itu berada dalam kawasan seluas 15,31 hektar. Jadi itu yang belum bisa direalisasikan untuk Aruta. Untuk program selanjutnya kami juga meminta ke wilayah Aruta untuk membidik potensi-potensi lahan yang ada di APL, karena semua kegiatan masyarakat itu harus ada di lahan APL. Nah, untuk yang 322 lainnya itu ada di 5 kecamatan, itu sudah kami identifikasi, ada pemiliknya semuanya. Jadi harapannya cetak sawah ini nanti indikatornya langsung tanam. Iya, langsung tanam. Kalau cetak sawah tidak segera dilaksanakan tanam, takutnya akan menjadi semak belukar lagi, sehingga sia-sialah pekerjaan cetak sawah tersebut. Nah, kalau kita bicara tim Bu, tim itu kan tadi disampaikan kepada di Lanut ya, yang sudah berjalan ya. Apakah di wilayah lain juga akan yang sama untuk melihat sampai sejauh mana keberadaan tanah itu sendiri? Di wilayah lain maksudnya di kabupaten lain atau di luar, bukan Kabupaten Kobar, tapi di luar wilayah TNI AU dan yang lain tadi. Nah, kan di sana kan ada tim khusus nih. Nah, sementara yang lain juga apakah diturunkan tim khusus atau hanya mereka memberikan bimbingan ke teknis kepada Dinas Pertanian? Iya, jadi untuk tim yang lain ini kita belum terkopi ya, dari mana saja lagi yang akan mengusulkan untuk lahannya bisa kami pakai untuk cetak sawah. Jadi sementara ini baru ada dari TNI AU. Oh, TNI AU. Mungkin harapannya Bu dengan digencarkannya pertanian ini, harapannya Bu? Oke, harapan kami dari Dinas Pertanian mungkin diketahui bersama bahwa swasembada pangan ini topiknya masih padi. Jadi dengan adanya swasembada pangan dengan kegiatan cetak sawah, paling tidak untuk masyarakat Kobar itu tidak terlalu banyak mengambil beras dari luar daerah. Karena kita tahu juga kalau kita bisa produksi sendiri, kita yakin kesehatannya, perlakuan terhadap tanaman itu sendiri kita tahu. Pasca panennya kita juga tahu pengolahannya. Ya, jadi paling tidak swasembada pangan di Kabupaten Kota Waringin Barat itu dapat mencukupi untuk keperluan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat. Jadi wilayah sendiri dulu. Di wilayah sendiri dulu. Ya, kita juga punya banyak perusahaan. Apabila nanti hasil dari panen
swasembada pangan yang cetak sawah ini berlimpah, perusahaan juga kami harapkan bisa mengambil hasil produksi petani Kota Waringin Barat ini. Nah, kalau kita bicara bibit, Bu, kalau bibit ini bibit unggul yang didatangkan dari mana aja, Bu? Iya, ini bibit tetap kita merekomendasikan bibit yang cocok untuk lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Karena untuk kontrak kegiatan cetak sawah, bantuan Alsintan, bantuan Saprodi dalam hal ini ada benih, ada herbisida, kemudian ada dolomit, itu dikontrakkan di tingkat provinsi. Ya, tapi rekomendasi jenis benihnya itu juga rekomendasi yang cocok untuk Kota Waringin Barat. Oh, jadi sesuai dengan kebutuhan lokal gitu ya? Betul, iya. Oke. Iya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.